Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kakak Kesya harap adik-adik tetap menjaga kesehatannya, tetap dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Kesya harap adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk melayani kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Elin. Memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih karena atas berkat Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhir, hanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita akan memulai memuji Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik tetap berdiri ya. Kita tetap memuji Tuhan dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Dengan gerakan ya, ikuti. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tetap semangat ya adik-adik, kita menyanyi satu kali lagi dengan judul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
Kita ulang sekali lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita, Nicole. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. God bless you. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sekarang kami mau baca Alkitab. Berkatilah agar kami mengerti di dalam nama anak-Mu. Kami berdoa, amin. Karena Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagilah mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan
pipiku kepada orang-orang yang mencabut jangkukku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diudahi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik dan keluarga di rumah? Semoga adik-adik dan keluarga di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tentunya dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tadi kita sudah mendengar pembacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, adik-adik, Yesaya adalah nabi yang dipanggil Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, ada apa dengan bangsa Israel pada saat itu? Nah, ternyata adik-adik, pada saat itu bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak taat kepada Tuhan, sehingga bangsa Israel mendapat penghukuman dari Tuhan, di mana bangsa Israel harus menjadi bangsa yang terbuang dari negerinya sendiri. Ia terbuang ke suatu negeri yang bernama negeri Babel. Nah, pasti adik-adik pernah dengar di mana bangsa Israel menjadi bangsa terbuang di negeri orang. Nah, kira-kira berapa lama bangsa Israel menjadi bangsa yang terbuang di negeri orang? Masih ingat tidak ceritanya? Ayo, siapa yang tahu berapa lama? Benar, 70 tahun bangsa Israel terbuang di negeri Babel. Bagaimana sih kehidupan orang-orang terbuang? Tentunya kehidupan orang yang terbuang adalah kehidupan yang tidak nyaman, tidak enak. Itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel. Akhirnya mereka merasa sangat menyesal karena menjadi bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka berteriak meminta pertolongan dari Tuhan. Dan kemudian Tuhan, walaupun bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan, tapi Tuhan begitu besar mengasihi bangsa Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mau memakai Nabi Yesaya untuk dipakai menyuarakan suara Tuhan kepada bangsa Israel, di mana Nabi Yesaya ini akan menyampaikan bahwa Tuhan akan memberikan pembebasan bagi bangsa Israel. Tentunya waktu Tuhanlah yang akan menjawabnya. Nah, adik-adik, Nabi Yesaya ketika dipakai oleh Tuhan, Nabi Yesaya ini bukan seorang yang memiliki suatu kehidupan sosial di bawah, tetapi Nabi Yesaya ini memiliki kehidupan sosial yang di atas. Kalian tahu bahwa seorang nabi, seorang hamba harus siap menderita atau siap untuk ditolak oleh banyak orang. Tetapi Nabi Yesaya menyadari akan hal itu, bahwa ia akan ditolak dan dicemooh oleh banyak orang. Tetapi ketika Tuhan mau memakai Nabi Yesaya, ia pun sendiri sudah merasakan panggilan Tuhan itu terlebih dahulu.
dan dengan kerendahan hati yang dimiliki oleh Nabi Yesaya, ia menerima panggilan Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika ia memberikan diri untuk dipakai Tuhan, ia tahu juga bahwa Tuhan akan memakai lidahnya untuk mengeluarkan kata-kata berkat kepada banyak orang, sehingga perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi Yesaya dapat memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, bangsa Israel pun sebenarnya adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hamba, untuk menyuarakan suara Tuhan. Tetapi karena ketidaktaatan bangsa Israel, maka bangsa Israel mendapat penghukuman dari Tuhan. Nah, kira-kira kalau dibawa dalam kehidupan pribadi kita, adik-adik, kita sebenarnya harus bersyukur karena adik-adik, kakak Etat, dan semua kakak pelayan boleh lahir dalam lingkungan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Secara tidak langsung, kita semua adalah hamba Tuhan yang memiliki tugas untuk menyuarakan suara Tuhan kepada orang-orang yang sudah percaya tetapi menutup telinga untuk mendengar suara Tuhan, dan buat orang-orang yang belum percaya. Nah, adik-adik, tugas kita adalah menjadi anak-anak yang selalu rindu untuk datang kepada Tuhan, sehingga dengan begitu kita bisa mendengar suara Tuhan, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita adik-adik untuk selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Bahkan kalau di hari Minggu, selalu memberikan alarm bagi tubuh kita untuk bangun sebelum jam 9 untuk mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Ingat adik-adik, kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Bagaimana sih menjadi anak-anak yang taat? Anak-anak yang taat adalah anak-anak yang selalu memberikan lidah kita, memberikan pendengaran kita, agar Tuhan boleh memakai kedua panca indera kita, bahkan seluruh panca indera kita, untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Nabi Yesaya yang memberikan telinganya untuk selalu mendengar perkataan Tuhan, dan juga memberikan lidahnya untuk dipakai Tuhan, agar lidahnya boleh dipakai untuk mengeluarkan kata-kata yang memberi semangat kepada bangsa Israel di masa pembuangannya. Begitu juga adik-adik, mari adik-adik memberikan diri kita untuk dipakai Tuhan lewat pendengaran kita, lewat perkataan kita, di mana baiknya adik-adik mengeluarkan kata-kata berkat, bukan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Tetapi semuanya itu harus diawali dengan kerendahan hati, dan terutama adalah ketaatan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan dari Kak Etat. Sekarang kita akan merespon dengan lagu TAAT, Taat. Taat, saya mau seperti Yesus. TAAT, taat.
dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Kita ulang sekali lagi ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Karena atas tuntunan Tuhan, di pertengahan ibadah ini, kami masih boleh menjalankan ibadah ini dengan baik. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam masa pendidikan mereka ya Tuhan. Kiranya pelajaran-pelajaran yang mereka ikuti boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Engkau memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing ya Tuhan. Berkati dalam mereka mencari nafkah ya Tuhan, serta mereka yang telah merawat serta mendidik kami di kehidupan hari lepas hari ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di pelosok ya Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas mereka, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita terdapat dari Matius 5 ayat 16a yang berbunyi, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang." Saya ulang sekali lagi, Matius 5 ayat 16a yang berbunyi, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang." Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Kisya harap adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.